Halo co-friends, jika menemukan soal seperti ini, maka rumus dan konsep yang harus kita ketahui adalah konsep mengenai vektor. Di mana diketahui di soal, tentukan besar resultan vektor di bawah ini. Maka kita lihat F1 dan F2 di sini. Karena F1-nya ini membentuk sudut 60 derajat terhadap arah sumbu X. Di sini ya, kita asumsikan di sini adalah arah sumbu X. Dan di sini adalah arah sumbu Y. Maka F1-nya di sini harus kita proyeksikan seperti ini ya. Di sini akan menjadi proyeksi akibat F1 sebesar F1 yaitu sin 60 derajat. Kemudian di sini yang ke kanan akan bernilai sama dengan F1 cos 60 derajat. Kemudian untuk F2-nya di sini kita juga proyeksikan di sini seperti ini ya kira-kira. Dan ada yang ke arah kiri seperti ini. Yang ke arah kiri akan bernilai sebesar F2 sin 30 derajat. Dan yang ke arah atas akan bernilai sebesar F2 cos 30 derajat. Maka kemudian kita perlu tahu mengapa di sini yang ke kanan ini akibat proyeksi F1 ya. Mengapa F1 cos 60 derajat? Perlu kita ingat di sini ke arah kanan ini akibat proyeksi F1 di sini dekat dengan sudut 60 derajat. Kita ingat dekat dengan sudut berarti cos ya. Berarti F1 cos 60 derajat. Sedangkan yang ke arah atas karena jauh dari sudut 60 derajat berarti sin 60 derajat. Hal yang sama berlaku pada hasil proyeksi F2. Kita lihat karena yang ke atas ini dekat dengan sudut 30 derajat berarti cos 30 derajat. Karena yang ke arah kiri jauh dari sudut 30 derajat, berarti sin 30 derajat. Karena yang ditanyakan di soal ini adalah nilai dari resultannya atau R-nya, maka di sini kita harus cari terlebih dahulu total gaya pada arah sumbu X dan juga total gaya pada arah sumbu Y. Kita tuliskan sigma Fx atau total gaya pada arah sumbu X adalah sama dengan, di sini kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada arah sumbu X ada F1 cos 60 derajat dan F2 sin 30 derajat. Maka di sini kita asumsikan arah kanan adalah arah positif, maka sigma Fx-nya adalah F1 cos 60 derajat positif ya, dikurangi dengan F2 sin 30 derajat. Di sini dikurangi karena arah F2 sin 30 derajat berlawanan dengan arah dari F1 cos 60 derajat. Sehingga di sini adalah sama dengan F1-nya yaitu 30 Newton, dikalikan dengan cos 60 derajat adalah 0,5, dikurangi dengan F2-nya yaitu 20 Newton di sini, kemudian dikalikan dengan sin 30 derajat adalah 0,5. Maka di sini adalah sama dengan 15 dikurangi dengan 10, yaitu bernilai sama dengan 5 Newton. Selanjutnya kita cari total gaya pada arah sumbu Y atau sigma Fy. Untuk sigma Fy atau total gaya pada arah sumbu Y berarti akan bernilai sama dengan, kita lihat ya gaya-gaya yang bekerja pada arah sumbu Y. Ada F1 sin 60 derajat dan F2 cos 30 derajat. Kita asumsikan arah ke atas adalah arah positif, maka di sini adalah sama dengan F1 sin 60 derajat karena arahnya positif karena ke atas. Ditambahkan dengan F2 cos 30 derajat karena arahnya juga ke atas. Sehingga di sini adalah sama dengan F1-nya yaitu 30 dikalikan dengan sin 60 derajat adalah 0,5 akar 2. Maaf, maksudnya akar 3 di sini. Ditambahkan dengan F2-nya yaitu 20 dikalikan dengan cos 30 derajat adalah 0,5 akar 3 juga ya. Sehingga di sini adalah sama dengan 15 akar 3 ditambahkan dengan 10 akar 3. Berarti totalnya adalah 25 akar 3 Newton. Selanjutnya, untuk mencari resultan dari sigma Fx dan sigma Fy, kita bisa menggunakan rumus ini ya. Yaitu resultannya akan sama dengan akar dari total gaya pada arah sumbu X dikuadratkan ditambahkan dengan total gaya pada arah sumbu Y dikuadratkan. Di mana perlu kita ketahui, R adalah resultan,
sigma fx adalah total gaya pada arah sumbu x, dan sigma fy adalah total gaya pada arah sumbu y. Perlu kita ingat, rumus ini hanya bisa kita gunakan jika kita sudah menemukan total gaya pada arah sumbu x dan total gaya pada arah sumbu y. Karena ini merupakan rumus dari Pythagoras, di mana hanya berlaku jika kita sudah menemukan total gaya pada arah sumbu x dan total gaya pada arah sumbu y. Karena sumbu x dan sumbu y pastilah tegak lurus ya di sini. Sehingga kita bisa gunakan rumus Pythagoras ini. Sehingga di sini akan sama dengan akar dari sigma fx-nya yaitu 5 dikuadratkan ditambahkan dengan sigma fy-nya yaitu 25 akar 3 dikuadratkan. Maka di sini akan sama dengan akar dari 5 kuadrat yaitu 25 ditambahkan dengan 25 akar 3 kuadrat berarti 625 dikalikan dengan 3 ya. Maka kita perlu tahu di sini akan bernilai sama dengan 1875. Berarti di sini akan bernilai sama dengan akar dari 1875 tambah 25 adalah di sini 1900. Maka kita dapatkan nilai dari resultannya akan bernilai sama dengan 100 akar 19. Maaf, di sini 10 akar 19. Jangan lupa satuannya adalah Newton. Maka besar resultan vektor di bawah ini adalah bernilai sebesar 10 akar 19 Newton. Sampai bertemu di soal-soal selanjutnya.